Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah bisa bertemu dengan majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnahnya para ulama. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Shalawat wa salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini adalah mengaji kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Aswiya. Bismillahirrahmanirrahim. Warada annallaha lamma ahbata adama ilal adi qala ya rabbi allimni al makasiba wa allimni kalimatan tajma'u li fiha al mahamidu fa ahallahu ta'ala ilaihi Ankul salasan inda kulli sahwahin wa masain alhamdulillah alhamdan yuafina amma wa yukufa majidah. Disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Nabi Adam ke bumi, maka Nabi Adam kemudian berdoa atau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Hai Tuhanku, hai Rabb, hai Tuhanku, ajarilah kepada kami beberapa pekerjaan dan ajarlah kepada kami kalimat yang menjadikan segala puji-pujian itu menjadi terkumpul dalam kalimat itu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Adam untuk mengucapkan 3 kali setiap pagi dan setiap sore. Itu setiap pagi dan setiap sore adalah ucapan alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ini adalah kalimat puji yang mencukupkan segala pujian-pujian, segala pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tercermin pada ucapan hamdalah di sini, yaitu alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi Allah. Puji itu memenuhi segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mencukupkan segala tambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walihada law khalafal insanu la yahmadanallaha bi jamil mahamadi falyakul hada qala ba'dul arifin. Maka apabila seseorang bersumpah maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala pujian-pujian, dan ucapkanlah dengan ucapan ini, yaitu ucapan alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ini adalah ucapan seseorang yang mencukupkan segala puji-puji dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dul arifin alhamdulillah saminatu ahrufin abwabil jannati faman qalaha min sifatin min sofa'i qalbin istahaqqa ayadkhulal jannata min ayyiha sa'a wa fayakhayyaru bainaha ikraman fayukhayyiru bainaha ikraman wa la yahtaru ila ma sabaqa fi ilmihi ta'ala anau yadkhulu minhu. Kemudian sebagian ulama arifin mengatakan bahwasanya bacaan alhamdulillah adalah terdiri dari 8 huruf. Seperti pintu-pintu surga ini juga terdiri dari 8 pintu di surga. Siapa yang mengucapkan alhamdulillah dengan hati yang bersih, maka dia adalah orang yang berhak yaitu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga di mana yang inginkan, ingin di surga ini atau itu atau yang lain surga yang jumlahnya ada pintu surga, maka ia termasuk orang yang berhak seluruh pintu surga yang jumlahnya 8.
jumlahnya 8 pintu surga, ia termasuk orang yang berhak bisa masuk ke 8 pintu surga tersebut dalam rangka adalah untuk memuliakan kepada ia, dalam rangka memuliakan kepada ia karena terbiasa, yaitu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wala yakhtaru illa ma sabaqa fi ilmi ta'ala annahu yadkhulu minhu. Dan seseorang dapat memilih pintu-pintu surga yang jumlahnya 8 itu, di mana mereka ia bisa memilih masuk ke dalam 8 pintu surga. Wa qaluhu al-muwaffiqi lil ula ay liktisabi asbabil ula qata'ati lillahi ta'ala wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam ma'al mahabbati atamati lahuma. Yang dimaksud ucapan yaitu al-muwaffiq, yaitu Allah memberikan taufik kepada kita semua, adalah maknanya secara bahasa adalah yaitu mendapat pertolongan atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu muwafaqatu syai' li syai', yaitu sesuainya sesuatu kepada sesuatu. Wastilahan khalqu qudrati ta'at. Taufik menurut istilah adalah Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan untuk kita semua bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wada'iyati ilaiha, dan juga segala sesuatu yang bisa mendorong taat kepada Allah Subhanahu wa taala fil abdi, di dalam hambanya. Jadi apabila kita semua bisa mendapat pertolongan untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa berbuat sesuatu yang bisa menjadikan kita semua bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita semua adalah mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Qata'ati wa ta'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati atamati lahuma. Seperti kita semua bisa melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa melaksanakan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rasa cinta. Taat itu disertai dengan rasa cinta yang sempurna kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu artinya kita semua adalah orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Fal kafiru ghairu muwaffaqin li adami da'iyati fihi. Maka orang yang kafir, orang yang tidak Islam, ini adalah orang kafir, orang yang tidak Islam, itu adalah orang yang tidak mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada dorongan, tidak ada sesuatu yang menjadi dorongan atau motivasi untuk bisa yaitu bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yashhadu lidzalika qaulu ta'ala faman wa yashhadu dzalika liqaulu ta'ala faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Hal tersebut yaitu seperti disaksikan dalam ucapan firman Allah Subhanahu wa taala, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melapangkan dadanya untuk bisa memahami agama Islam. Ay yaj'alu da'iyatahu wa rughbatahu wa mahabbatahu ilaihi. Maksudnya di sini adalah orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, adalah orang di sini adalah Allah menjadikan suatu perkara menjadi motivasi utama, bisa melakukan sesuatu dan cinta. Segala motivasi adalah Allah Subhanahu wa taala, dan segala cinta adalah hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dhum la hajata ila ziyadatin wada'iyatu ilaiha li'anal murada bil qudrati al-irdu al-muqarinu lit-ta'ati. Waqala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan bahwasanya tidak ada kebutuhan yang tambah dan tidak ada suatu dorongan yang kita lakukan kecuali
hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi dorongan kita, itu hanyalah motivasi. Semuanya adalah motivasinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang dimaksud adalah kudrat, yaitu kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala adalah suatu yang bagus, yang mengiringi untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberi amal yang baik yang bisa menjadikan kita semua bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya taufik. Wal muqaranatu mafqudatun fil kafir. Wal muqaranatu mafqudatun fil kafiri, yaitu sesuatu yang mengiringi yang amal baik, yang motivasinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tidak terjadi pada orang yang kafir. Maka orang kafir adalah termasuk orang tidak mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yakunu muwaffaqan. Maka orang kafir, karena dia adalah motivasinya, dorongannya adalah tidak karena Allah Subhanahu wa taala, cintanya adalah tidak cinta karena Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun ia beramal, maka dia termasuk orang yang tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu hamdan yuafini yarahu al-mutakamila ay yafi bi ihsanihi wa barihi al-kamili wa yahtamilu anal murada yuqabilu wa yukafi baruhu wa atiyatahu wa hada bi khasbi dhahir. Yang dimaksud di sini adalah suatu puji yang bisa memenuhi segala kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Yang sempurna adalah kita semua bisa memenuhi segala memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menjadikan kita semua adalah memenuhi segala kebaikannya yang sempurna yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan ini adalah serupa, yang dimaksud adalah segala puji yang bisa menjadikan membandingi dan mencukupi segala kebaikannya, dan segala puji yang bisa yaitu mencukupkan segala yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Wahada bihasbi dhahir, ini adalah secara dhahir. Maksudnya di sini adalah secara dhahir, kita semua bisa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang bisa mengimbangi segala kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua diberi yaitu sinar cahaya kehidupan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.